Damai. Kita cuma bilang, peace man, peace man. Tapi hatinya masih dongkol. Orang kalau punya damainya Tuhan, nggak akan dongkol. Ada haleluya, haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya. Ya, satu lagi. Dan ini akan mengejutkan saudara. Yesus tidak berkata kepada saudara bahwa Tuhan tidak berkata kepada saudara, Dia akan memberikan damai yang modelnya begini, damai yang modelnya begini, damai yang membuat kamu menangis, damai yang membuat kamu susah. No. Kita akan lihat Filipi 4. Dalam surat Filipi pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-7. Kita harus baca dari ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran itu lawan dari damai. Tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Menjaga, mengawal. Akal itu tidak ada. Yang ada pengetahuan. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita bukan damai yang biasa, tapi damai yang melebihi segala pengetahuan. Saudara bisa sekolah. Ya, kemarin saya ketemu pendeta, dia bilang saya sudah dapat S1, S2, saya ingin ngajar di Cianjur. Saya sudah punya S2, saya sudah dapat ini, yang saya ajarkan ini. Saya bangga memang orang bilang begitu. Saya sudah punya gelar ini. Ya, ada murid saya sudah punya gelar doktor. Murid saya gelar doktor. Tapi kalau disuruh khotbah masih suka gemeteran. Tapi sudah dapat gelar doktor, ngodok no kotor. Oh, gelar ini, gelar itu semua. Tapi damai dari Tuhan melebihi segala pengetahuan. Saudara-saudara yang tidak sekolah tinggi, bisa Tuhan pakai melebihi orang yang pandai. Karena apa? Kita punya damai. Dan salah satu nama Yesus disebut Raja Damai. Nah, sekarang damai ini saya terangkan agak sedikit berbeda dengan damai-damai. Damai itu bukan dari luar ke dalam. Kita sudah dapat dari Tuhan Yesus. Aku tinggalkan, aku berikan, kita tinggal masukkan, kita terima. Tapi sekarang Tuhan bilang, aku berikan damai yang melebihi segala pengetahuan. Tapi tetap aja kita kekeh kalau ada masalah. Ini yang jalan. Pikiran. Pikiran yang jalan. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Apa kata Tuhan? Aku beri kamu damai melebihi segala akal. Melebihi segala pengetahuan. Melebihi segala pengetahuan. Alkitab dengan jelas berkata, pengetahuan itu meninggikan hati. Menyombongkan diri. Pengetahuan. Tapi kasih membuat hati kita rendah. Orang yang punya damai tidak terganggu dengan batuk. Kok ketawa? Bukannya amin, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui. Which surpasses. Jadi surpasses itu gini. Jadi itu permukaan. Ya, ini pengetahuan orang. Di permukaannya damai. Taruh lagi pengetahuan. Ya di atas lagi. Taruh lagi di atas. Damai selalu di atas. Jadi masalah gereja, masalah jemaat sebetulnya. Bukan dengan Tuhan. Tuhan udah kasih damai. Tuhan gak bisa kasih lagi. Dia sudah kasih 2000 tahun yang lalu damai itu. Ku tinggalkan bagimu. Salahnya kita gak pakai. Kita pakai buah yang lain. Yang kita petik seperti Hawa.
Disuruh ini makan buah yang ini gratis, yang banyak, milih yang satu. Yang bakal dihukum, itulah kita. Tuhan bilang pakai damai, kita pakai akal. Tuhan bilang pakai damaiku, kita pakai akal. Dalam Yohanes 16, dalam Yohanes pasal 16, ya ini suka tiba-tiba datangnya. Yohanes 16, kita membaca satu ayat, mungkin ayat terakhir itu, ya. Ayat terakhir, ayat ketiga, 33, semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh. Aduh, saudara, ketika saya membaca Injil ini, khususnya Injil Yohanes, ternyata Tuhan meninggalkan damai itu berkali-kali dia bicara tentang damai. Damai, damaiku, damaiku, damai sejahteraku. Dan kita baca lagi. Tapi kita baca dari ayatnya yang ke-31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan. Masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Orang yang punya damai, dia akan berkata, aku tidak sendirian, sebab damainya Allah ada bersama dengan aku. You are not alone. Saudara tidak kesepian, saudara tidak sendiri. Apa tuh lagu saya? Na 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 na. Apa? Apa? Ku yakin ku tak sendiri, Yesus. Dapat aja masalah ngabaung. Katanya Yesus beserta. Nah, ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai, sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nih, saudara lihat ini. Ini dunia, ini Yesus. Kita ke dunia, kita dapat penganiayaan, mewek, sakit, akit hati, kesel, ngedumel, macam-macam, kesel, aduh, dia jawer kotok, segala macam-macam di sini. Karena di dalam dunia kamu mengalami penganiayaan. Tetapi Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana dia mengalahkan dunia? Dengan damainya. Coba itu Yudas yang menyerahkan sama dia. Coba aja saudara tahu ada saudara tahu ada orang mengkhianati saudara, ngejelekin saudara di belakang-belakang. Tapi dia senyum-senyum di depan saudara. Main cium segala. Yudas kan cium Yesus. Pakai shalom, Rabi. Apa Yesus bilang? Bedegong manete. Enggak. Hei sahabat. Aduh, itu damainya Tuhan luar biasa. Orang yang membenci dia, orang yang sudah mukulin dia, ngegebukin dia, yang pukul pakai tongkat, yang tarik jenggotnya sampai dia berdarah-darah. Ketika dia mau mati, dia sembahyangnya lain. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dulu ada lagu begini. Tuhan Yesus mati dengan hati yang hancur, buat engkau dan buat saya. Saya pikir-pikir, enggak. Yesus enggak mati dengan hati hancur. Dia mati dengan hati rela. Karena dia punya damai. Makanya disebut the King of Peace, Raja Damai. Damai, damai, dalam Yesus ada damai. Damai, damai, ya Yesuslah Raja Damai.
damai, ikut. Damai, dalam Yesus ada damai, 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 ya Yesuslah Raja damai. Mungkin saya salah, saya mau lihat dulu. 2 Tesalonika 3. Kalau salah minta maaf dulu. 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3. Ayat ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Telah itu sudah belum? Hah? Saudara hari ini sudah dikasihi sama Tuhan. Telah mengasihi kita. Dan yang telah, sudah atau belum? Sudah. Menganugerahkan penghiburan abadi. Ini kata lain dari damai. Everlasting consolation. Penghiburan abadi. Jadi bukan cuma 1 jam, bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 minggu, bukan cuma 1 bulan, bukan cuma 1 tahun. Abadi. Maka di tengah air mata ketika ada anggota kita punya keluarga meninggal. Di saat itu ada bedanya. Antara orang yang memiliki damai dan yang belum mengalami penghiburan abadi. Penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bahasa Inggris ada oleh anugerahnya. Tinggal saudara pilih. Masih mau cari dunia? Dunia manis, sungguh manis, tapi Yesus termanis. Dunia indah, sungguh indah, tapi Yesus terindah. Sudah ngarang aja lagi. Dunia apa lagi? Ayo. Dunia senang, sungguh senang, tapi Yesus lebih senang. Dunia jaya, sungguh jaya, tapi Yesus kekal selama-lamanya. Dia jayanya selama-lamanya.